Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu atas segala berkat-Mu bagi hidup kami, sehingga kami boleh memulai hari yang baru ini dalam keadaan sehat walafiat. Bimbinglah kami dengan sabda Putra-Mu yang akan menjadi penuntun bagi hidup kami dalam tugas dan karya kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu akan turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja merayakan pesta Santo Barnabas Rasul. Kalau kita membaca dari kitab suci, Kisah Rasul-Rasul bab 4 ayat 36 dan 37, di gereja awal terdapat seorang bernama Yusuf. Orang itu menjual sebidang tanah dan uangnya diserahkannya kepada para rasul saat itu. Dia itulah Barnabas yang disebut anak penghiburan. Juga dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 27, Barnabas inilah yang membantu Saulus agar ia diterima di kalangan para rasul di Yerusalem setelah pertobatannya. Nama Barnabas juga kita temukan dalam Kisah Rasul bab 13 ayat 1 sampai 3, di mana di Antiokhia para rasul berdoa, dan oleh suara dari Roh Kudus mereka dua diutus, Barnabas dan Paulus diutus menjadi misionaris. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita mendengar bacaan suci hari ini. Tuhan Yesus mengutus para muridnya. Setiap orang yang diutus harus melakukan tugas perutusan yang diberikan oleh orang yang mengutusnya. Tidak boleh melakukan hal-hal lain selain apa yang ditugaskan oleh orang yang mengutus. Dan Tuhan Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat
untuk menyembuhkan orang sakit, yang mati dihidupkan, dan lain sebagainya. Itulah tugas yang harus dijalankan oleh para murid. Dan Tuhan Yesus juga memberikan jaminan kepada para murid yang diutus agar mereka tidak mencemaskan hal-hal duniawi, karena setiap pekerja patut mendapat upahnya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, itulah jaminan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang Dia utus. Dan saya kira Rasul Barnabas dalam tugas perutusannya, dia sungguh fokus pada tugasnya, melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya, mewartakan kabar gembira yang diterima dari Yesus kepada siapa saja di mana ia ditugaskan untuk melayani. Mari kita belajar dari para rasul yang telah setia fokus pada tugas pelayanan mereka. Kita pun mau belajar kembali kepada tugas utama, fokus pada tugas pewartaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, terutama para imam yang mendapat tugas khusus untuk menjadi pelayan umat di mana kita ditempatkan. Selain daripada itu, kita yang lain sebagai awam, di dalam keluarga kita, di tempat tugas kita di mana kita dipercayakan Tuhan, kiranya apa yang menjadi fokus tugas kita jalankan dengan penuh tanggung jawab, karena disitulah warta gembira yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sejak permandian. Tugas itu kita jalankan dengan tekun dan setia dan menjadi saksinya di tengah dunia. Mari kita bersama-sama membaharui komitmen kita sebagai murid Tuhan yang diutus ke tengah dunia, agar kita fokus pada tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, menjadi saksinya di tengah dunia di mana kita ditempatkan Tuhan untuk melayani. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur bagimu karena Engkau tetap masih mengutus utusan-utusanmu untuk berada di tengah kami sebagai imam, bruder, dan susten. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan tugas kepada kami sebagai awam untuk melaksanakan tugas pelayanan kami di tempat di mana Engkau percayakan tugas itu untuk kami laksanakan. Sertalah kami dengan berkat-Mu yang berlimpah. Santo Barnabas, doakanlah kami. Semua doa kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian seluruh keluarga pekerjaan hari ini diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.